Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Iya, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan pagi ibu? Ada yang belum? Makan pagi ibu ya, karena itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Nah, puji syukur kepada Allah yang mana oleh Allah yang telah limpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan adanya rahmat dan nikmat tersebut kita dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Nah, seperti biasa, ibu-ibu sudah duduk perkelompokan seperti biasa, karena kita kelompoknya juga sudah kita bagikan pada pertemuan yang lalu ya ibu-ibu. Ayo, masih ingatkah siapa aja nama teman-teman sekelompoknya? Silahkan ibu-ibu, silahkan diatur kembali kalau memang sudah. Nanti kita akan mulai ya, silahkan bu. Oke, sudah selesai. Bagaimana ibu? Sudah siap? Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari ibu-ibu, begitu juga dengan ibu. Jadi kita sama-sama belajar hari ini. Mohon maaf karena saya bukan mengajari, karena pribadi ibu-ibu lebih berpengalaman dibandingkan dengan saya. Jadi hari ini saya belajar juga dari ibu-ibu. Nah, untuk tema atau judul kita hari ini yaitu pentingnya pendidikan anak usia dini. Kita lanjut ya ibu-ibu. Baiklah, saya juga sudah tidak sabar ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman yang sudah tentunya ibu dapatkan sebelum anak ibu sekolahkan di sekolah PAUD dan sesudah ibu sekolahkan di sekolah PAUD, itu seperti apa perubahannya. Saya tidak sabar, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, di daerah kita sini ada berapa sekolah pendidikan anak usia dini di daerah kita yang paling terjangkau ibu-ibu. Jadi saya bisa minta bantu Ibu Lisa, tolong Ibu Lisa sebutkan ya beberapa sekolah yang ada di daerah kita ini. Silahkan Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PAUD Rodatul Jannah. Ya, yang pertama PAUD Rodatul Jannah, yang kedua PAUD Asmaul Husna, ya. Terus PAUD Al-Ukhwah. Terima kasih Bu Lisa. Berarti kita simpulkan di daerah kita ini ada 3 sekolah pendidikan anak usia dini ya, seperti yang Ibu Lisa tadi sampaikan. Ada yang pertama PAUD Raudatul Jannah, ya itu mungkin letaknya agak masuk ke dalam ya Ibu Lisa ya, seperti yang saya ketahui juga. Dan yang kedua PAUD Asmaul Husna, itu posisinya pinggir jalan ya ibu-ibu. Satu lagi Al-Ukhwah juga posisinya pinggir jalan. Nah, hanya saja PAUD Rodatul Jannah yang agak masuk ke dalam ya. Jadi Ibu Ana anaknya PAUD di mana Ibu? PAUD Asmaul Husna. Kenapa Ibu tertarik dengan PAUD Asmaul Husna? Padahal kan posisinya seperti yang kita ketahui itu pinggir jalan raya, jadi memang baiklah, saya akan meminta satu kelompok untuk berdiskusi dan kemudian menyampaikan hasil diskusinya tentang perubahan anak sebelum PAUD dan sesudah PAUD. Nah, kita di sini akan memberikan waktu maksimal 3 menit. Apa cukup ibu-ibu 3 menit? Cukup ya, udah pinter berarti ibu-ibu. 3 menit saja untuk ibu-ibu mendiskusikan perubahan anak yang terjadi sebelum PAUD dan sesudah PAUD. Nah, 3 menit waktunya dimulai dari sekarang. Ya, waktunya habis ya ibu-ibu ya. Sudah siap? Ya, udah siap. Nah, saya minta tolong
kepada setiap kelompok itu mewakili satu orang untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok ibu-ibu tadi. Ya, gimana nih, saya acak aja ya Ibu, atau ada yang ingin jadi yang pertama? Silahkan. Iya Ibu Lisa. Iya Ibu Husna. Oke, silahkan. Mari, baiklah ibu-ibu, sama-sama kita mendengarkan pengalaman dari Ibu Husna tadi ya. Silahkan Ibu Husna, tempat dan waktu kita sediakan. Baiklah, terima kasih Bu Husna, terima kasih untuk pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Terima kasih saya ucapkan, dan sama-sama kita beri nilai tepukan A+ ya ibu-ibu untuk Ibu Husna. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, perubahan tentu ada pada setiap anak, seperti yang Ibu Husna tadi cerita. Jadi sedikit kita sama-sama menarik kesimpulan ya ibu-ibu. Ketika anak masuk ke dalam pendidikan, itu tentunya karakter-karakter di situ akan mulai terbentuk daripada bangun pagi, makan pagi, uang jajan, itu juga akan membentuk karakter-karakter si anak. Nah, apa hubungannya dengan hal ketiga itu? Yang pertama, dengan adanya anak masuk ke dalam sekolah PAUD, jadi otomatis anak-anak akan belajar bangun pagi ya ibu-ibu. Ya, itu akan membentuk karakter dia yang disiplin. Nah, kemudian dengan masuk ke sekolah PAUD, nah begitu juga dengan sarapan pagi, itu juga akan membantu si anak terus tumbuh sehat, karena dengan dia sekolah, kita juga sudah menyiapkan makanan atau bekal nanti dia bawa ke sekolahnya. Di situ dia akan belajar, oh bangun pagi saya harus jam segini, dan kemudian saya sarapan, dan kemudian barulah masuk ke dalam sekolah. Nah, nanti di sana si anak akan terus berkomunikasi, bertemu banyak teman. Di situ dia akan melihat berbagai macam karakter dari teman-temannya. Nah, di situ nanti dia akan belajar berkomunikasi dan bermain bersama. Dan dengan bermain berarti itu juga akan mengasah otak si anak untuk terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. Begitu kan ibu-ibu? Ya, seperti sama-sama ya yang telah kita dengarkan dari Ibu Husna tadi. Terima kasih banyak untuk pengalamannya. Terima kasih saya ucapkan. Dan sekarang per kelompok. Nah, Ibu Wati, anaknya sudah PAUD kan? Alhamdulillah. Kira-kira ada tidak Ibu hambatan atau kendala-kendala yang Ibu rasakan pada saat anak Ibu memasuki pendidikan anak sekolah ada tidak Bu? Kira-kira hambatan atau kendala-kendala yang Ibu rasakan ketika memasuki anak pada pendidikan anak usia dini? Boleh diceritakan bagaimana, apa sajakah kendala-kendala yang Ibu Wati rasakan? Terima kasih Bu Wati, terima kasih untuk pengalamannya. Berarti dapat sama-sama kita terkesimpulan ya ibu-ibu, yang menjadi hambatan itu yaitu jarak ya, jarak yang pertama, yang kedua biaya, dan yang ketiga kendala. Segala sesuatu itu pasti ada plus minusnya ibu-ibu, pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya, sama-sama ya. Baiklah, luar biasa untuk hari ini ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasinya dan pengalaman yang berharga tentunya untuk saya pribadi. Terima kasih, dan buat kelompok, sama-sama kita tepuk tangan yang meriah ya. Hari ini kita sudah sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik dengan mendukung suksesnya anak belajar di sekolah.
Ayo, oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua kelompok yang sudah ikut berpartisipasi, kepada ibu-ibu yang sudah mau berbagi dengan saya pengalamannya. Luar biasa ibu-ibu, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Nah, luar biasa ya ibu untuk hari ini. Masih semangat? Ya, terima kasih. Jadi memang ibu-ibu setiap kegiatan itu pasti ada kendalanya. Nah, seperti yang Ibu Wati tadi katakan, kendala yang Ibu Wati rasakan itu pada jarak. Nah, solusinya pada dasarnya kita harus mampu melihat sekolah yang memang jaraknya bisa kita jangkau dari tempat tinggal kita, Ibu Wati ya. Itu yang pertama sekali. Nah, jangan nanti Ibu Wati malu dan gengsi pengen anaknya PAUD-nya di kota. Nah, sedangkan padahal ya di dekat rumah Ibu itu ada PAUD. Nah, jangan seperti itu. Jadi jangan memaksa Ibu-ibu. Karena intinya sekolah itu sama, tergantung peran guru dan orang tua yang akan menyukseskan pendidikan anak itu sendiri ya, ibu-ibu. Nah, itu di situ nanti harus atau hambatan yang nomor 2 yaitu pada biaya ya Bu Wati, seperti yang telah Ibu Wati tadi ceritakan dari pengalaman Bu Wati. Nah, tentunya masalah biaya itu bukan hanya pada Ibu Wati saja, percayalah semua ibu-ibu atau bahkan saya sendiri juga pernah mengalami yang namanya kesulitan biaya. Nah, pada saat kita akan memasuki anak ke dalam PAUD ya Ibu Wati, tentunya kita akan dikaitkan dengan biaya. Itu tidak akan terlepas pastinya ya Ibu Wati ya. Nah, saya yakin dan sangat-sangat yakin di sini pengalaman ibu-ibu luar biasa dalam mengatur anggaran. Bahkan lebih dari saya mungkin nih, karena saya belum punya anak, jadi saya yakin sudah ibu-ibu sudah pinter ya dalam mengatur keuangan. Nah, namun ada saja memang seperti yang kita ketahui akan ada satu masa, yaitu akan ada saat-saat kita kesulitan. Nah, di situ berarti kita dituntun untuk kembali mengkoreksi, mengintrospeksi hal-hal apa saja yang harus kita kurangi, karena kita akan membutuhkan biaya untuk menyekolahkan si anak-anak kita ya Ibu ya. Nah, kita bisa memenelisir sedikit demi sedikit tentunya. Kita ambil contoh misalkan dengan mengurangi jajanan si anak. Nah, ibu-ibu, jajanan di luar itu tidak semuanya sehat. Jadi kita bisa mengakali nanti dengan istilahnya menggantikan jajanan tersebut dengan hasil panen, misalnya kita olah menjadi makanan-makanan sehat yang akan dikonsumsi oleh anak kita. Itu juga akan membantu daya misalkan ubi, misalnya contohnya misalkan memanfaatkan hasil panen ya ibu-ibu. Tentunya ada 1-2 orang di antara kita yang punya kebun itu, misalkan ada ubi, kita bisa mengolah ubi tersebut menjadi jajanan sehat yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, di sini contoh kecilnya. Nah, tapi saya yakin di sini ibu-ibu luar biasa pada saat mengatur keuangan, karena saya yakin ibu pengalamannya luar biasa dibandingkan dengan saya. Nah, cara yang kedua juga kita bisa membuat perencanaan dari awal bulan dengan mengatur, memisah-misahkan antara keperluan 1, keperluan 2, keperluan 3 itu dari awal ibu-ibu. Nah, jangan lupa tetap sediakan dana atau anggaran biaya yang tidak terduga. Misalkan tiba-tiba sakit anaknya dan kita tentu butuh biaya ya ibu-ibu, paling tidak untuk transportasi, karena sekarang kita sudah memiliki BPJS yang siap membantu kita. Nah,
sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas partisipasinya dan pengalaman yang Ibu bagikan kepada saya. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini dengan doa. Tolong dibantu Ibu, satu orang pemimpin doa. Oke, sama-sama kita tutup dengan doa ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.